Adik-adik sekalian, saya cuma pesan kepada Anda, terutama akhwat-akhwat di sini ya. Saat ini kalau boleh saya katakan, toksin ya dalam makanan minuman itu luar biasa banyak, ya. Dan ini kalau Anda sekarang tidak peduli dengan ini, maka generasi ke depan jangan berharap akan muncul generasi-generasi yang bisa berkelas seperti mungkin kita kenal adalah Fatih, Amr bin As atau sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kenapa? Karena dari rahim kalian, na'udzubillah min dzalik, kalau sekarang Anda nyampah, makannya nggak sehat, maka rahim pun tidak sehat. Kalau rahim Anda tidak sehat, maka otomatis gen Anda tidak sehat. Kalau gen Anda tidak sehat, ketemu nanti dengan ikhwan, calon suami Anda atau suami Anda nanti, maka ketemulah dua gen yang sakit ini. Ya, artinya ke depan, kalau Anda, teman-teman di sini masih demen dengan makanan-makanan instan, makanan yang tinggi gula, makanan yang banyak penyedap, pengawet, dan bahan tambahan pangan sintetik lainnya, artinya Anda sedang meracuni gen Anda. Kalau bahasa kerennya coding protein atau coding gennya akan bermasalah. Kalau misalkan Ustadz Pur nih, ahli IT, ketika misalkan programnya MS Word mau di-coding sama PowerPoint nggak nyambung. Gitu loh. Saya nggak tahu bahasa IT-nya kayak apa, tapi intinya apa? Ketika tubuhnya mau bikin gen, katakanlah sel untuk bikin jantung, tiba-tiba bahan bakunya nggak ada, rusak dia. Paham ya? Sehingga nanti anaknya lahir apa? Bisa jadi jantungnya bocor, gitu maksudnya. Dan itu proses itu dimulai dari awal, dari sebelum hamil. Jadi sekarang kalau Anda, saya pesannya teman-teman sekalian ya, dan semua yang asatid dengar di sini, kalau sekarang kita nyampah, tanda kutip, dengan makanan yang nggak sehat, otomatis kita sedang mempersiapkan generasi umat ini dengan gen yang nggak sehat. Satu butir kurma yang Anda makan itu akan menjadi bagian gen. Dan satu butir atau mungkin satu potong, dua potong, tiga potong sosis yang maaf tiap hari dimakan, itu juga akan menjadi bagian dari gen. Artinya apa? Nggak usah muluk-muluk kita bicara generasi ke depan deh. Kalau sekarang kita nggak mau peduli dengan kenapa? Karena memang ujung-ujungnya, ya, yang nanti katakanlah si suami atau Anda nanti sudah menikah, ya mungkin yang belum dapat keturunan juga saat ini, kalau ini nggak diperbaiki, maka tadi yang akan muncul di generasi ke depan, generasi kerupuk. Kerupuk itu maksudnya apa? Yang mereka lebih memilih untuk tidur daripada bangun malam. Itu kerupuk. Generasi yang lebih memilih untuk tidur daripada membaca Quran dan tadabbur Quran. Ulama, ada seorang sahabat yang pernah mengomentari, bahkan mengkritik tabi'in dan beberapa, kayak termasuk kritiknya buat kita juga. Dia katakan, kalian ini, kata dia, manusia, ya, orang yang diberikan kemudahan dalam menghafal Quran, kata dia, tapi berat dalam mengamalkannya. Tapi kami, kata mereka, kami itu susah menghafal Quran, karena zaman dulu nggak ada mushaf loh. Kami susah menghafal Quran, tapi kami luar biasa dalam penerapannya. Satu hal saja kita terapkan, atau tiga hal yang kita terapkan, halal, toyib, dan jangan berlebihan, sudah cukup membuat generasi ini sehat. Kalau kita terapkan. Karena orang, maaf, karena kolesterol, karena penyakit-penyakit berat lainnya. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita dalam mengendalikan apa yang masuk ke mulut. Pikirkan baik-baik. Tadi kita sempat baca di awal itu, falyanzuril insana ila ta'ami. Apa yang kita makan itu perhatikan. Kalau sehat, makan. Nggak sehat, oke lah, sekali-sekali oke, cheating silakan. Tapi nggak tiap hari. Kenapa? Itu akan jadi bagian dari gen kita. Apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya sebagian kecil saja. Jadi kalau kita bongkar lagi lebih lebar, itu luar biasa. Tentang makanan, tentang kesehatan ini teman-teman sekalian. Tapi intinya apa? Kalau jelas-jelas kita mungkin bisa memungkinkan Anda di sini untuk dapat makan sehat tiap hari. Kenapa? Itu bagian dari kita menjaga generasi. Saya kemarin sempat ketemu dengan Ahmad dan Kamil, ya. Ketemu, dan mereka kebetulan datang waktu kajian saya di Tangerang, itu Kamil yang datang. Itu saya tanya sama Ustadz Ike, yang pengurusnya itu. Saya katakan, mereka makan apa? Saya tanya, ini anak ini, kalau ditanya, waktu itu Syafira juga ikut, kita ke Jogja, itu saya tanya, ini metodenya ngapalnya apa? Nggak ada metode. Duduk, murojaah, baca terus-menerus dengan waktu yang sangat ketat. Jam sekian mereka harus tidur, jam sekian gitu loh. Karena anak yatim nggak ada pilihan lain. Jadi mereka harus sangat patuh. Dan waktu saya tanya, saya terbelalak luar biasa sama istri juga, sama bunda saat itu satu hari itu dia bisa minum rimpang. Itu hampir 12 jenis rimpang minumannya dia, anak-anak itu.
Jadi nggak ada makanan-makanan yang aneh-aneh di mereka. Oh, kalau mereka misalkan dapat ada rezeki Allah kasih lebih, itu biasa diajak ke hotel untuk makan yang lebih sehat lagi, lebih enak lagi. Nggak ada minuman yang aneh, nggak ada. Bahkan si Ustadz Ike itu, Masya Allah, hampir tiap hari itu memberikan jus ya. Ya, jus ke mereka itu ya apa tuh namanya, dengan berbagai macam jenis buah-buahan. Ya.